Halo semua, jadi saya sebagai pemateri pertama, saya akan menyampaikan materi tentang definisi trauma dan gejala dan reaksi trauma. Yang pertama adalah pengertian trauma. Trauma adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang. Kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang yang mengalaminya merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh bahaya. Saat mengalami trauma, kita mungkin juga akan tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang mengingatkan kepada peristiwa tersebut. Bahkan, kita mungkin juga menjadi tidak bisa percaya lagi kepada orang lain. Sebenarnya ada banyak kejadian yang dapat menyebabkan trauma, terutama yang mengancam nyawa. Namun, situasi yang membuat kita kewalahan terhadap perasaan tertentu atau justru merasa tersingkirkan juga dapat menyebabkan trauma. Hanya saja, perasaan trauma tidak bisa diukur dari kejadian yang dialami, tetapi bagaimana kita menerima atau menanggapi peristiwa tersebut. Artinya, dua orang yang berbeda bisa saja mengalami kejadian yang sama, tapi hanya salah satu saja yang merasa trauma. Kondisi kesehatan fisik dan mental, dukungan dari orang terdekat, dan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi situasi tersebut dapat mempengaruhi kita menerima kejadian traumatis. Yang kedua, tanda dan gejala trauma. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, respon yang muncul dari masing-masing individu terhadap kejadian traumatis bisa sangat berbeda-beda. Oleh sebab itu, gejala yang muncul pun bisa sangat beragam, mulai dari gejala fisik hingga psikologis. Pada umumnya, reaksi terhadap trauma adalah hal yang normal, karena reaksi atau gejala ini merupakan bagian dari proses alami tubuh untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Berikut adalah beberapa reaksi atau gejala yang sering muncul. Yang pertama, sangat emosional dan merasa sedih, sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, lelah secara fisik, stres dan cemas, overprotective terhadap orang-orang terdekat, takut untuk berpergian karena khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Sementara itu, ada pula beberapa reaksi lain yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, reaksi mental. Berkurangnya kemampuan untuk mengingat dan berkonsentrasi, sulit menghindari pikiran mengganggu yang berkaitan dengan kejadian traumatis, terus-menerus teringat kejadian traumatis tersebut tanpa bisa dikendalikan, serta merasa hilang arah dan disorientasi. Yang kedua ada reaksi emosional, seperti muncul rasa takut, panik dan cemas, mati rasa hingga tak bisa merasakan apapun, mulai menghindari diri dan menjauhi semua orang. Depresi, memiliki perasaan bersalah dan terlalu sensitif terhadap banyak hal di sekelilingnya. Terus-menerus merasa waspada karena takut akan ada bahaya lain yang menimpanya. Shock atau terkejut karena tidak bisa percaya dengan kejadian buruk yang menimpanya. Yang ketiga ada reaksi fisik, seperti kelelahan, gangguan tidur, mual, muntah dan pusing, sakit kepala, keringat berlebihan, detak jantung yang meningkat, serta berusaha menghindari berbagai hal yang mengingatkan terhadap kejadian traumatis, sulit berhenti untuk memikirkan apa yang telah terjadi, serta tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Perubahan terhadap nafsu makan, seperti makan lebih banyak atau justru lebih sedikit, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan tak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau minum kopi secara berlebihan. Selanjutnya kita masuk pada penyebab trauma. Ada beberapa kejadian yang mungkin menjadi penyebab seseorang mengalami trauma. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kejadian yang terjadi hanya satu kali. Jangan salah, meski hanya terjadi satu kali seumur hidup, ada loh kejadian yang bisa menimbulkan trauma mendalam bagi orang yang mengalami kejadian atau perkataan atau apapun lah yang buruk. Hal ini termasuk kecelakaan, bencana alam, hingga serangan teroris, di mana hal ini sangat berpotensi menyebabkan trauma, khususnya jika terjadi secara tiba-tiba, tanpa diduga dan dialami semua orang, terutama saat masih anak-anak. Selanjutnya penyebab trauma yang kedua yaitu kejadian yang terjadi terus-menerus atau berulang. Jadi bukan berarti karena mengalaminya setiap hari, orang tersebut terbiasa terhadap kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya ya. Ada beberapa hal yang mampu menimbulkan perasaan trauma. Contohnya, tinggal di lingkungan yang penuh dengan tindak kejahatan, memiliki penyakit serius dan mematikan, mengalami bullying saat remaja, atau kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga ditinggalkan oleh orang tua saat masih kecil. Selanjutnya, penyebab trauma yang ketiga adalah kejadian yang sering dianggap remeh. Ada pula kejadian yang terlihat sepele tapi bisa menimbulkan trauma. Biasanya banyak orang yang menganggap hal ini wajar,
apalagi jika banyak orang lain yang mengalaminya tapi tidak merasakan efek trauma. Contohnya seperti menjalani operasi besar, kematian orang terdekat secara mendadak, putus dengan pasangan, atau mengalami pengalaman yang memalukan atau mengecewakan. Selanjutnya kita masuk pada materi faktor resiko trauma. Pada dasarnya, siapapun pasti memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami trauma. Namun, seseorang akan semakin rentan mengalaminya jika sedang dalam kondisi tidak stabil. Contohnya sedang stres atau baru kehilangan sosok keluarga mungkin, atau sudah pernah mengalami kejadian traumatis sebelumnya. Salah satu kejadian traumatis yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalaminya adalah kejadian yang dialami saat masih anak-anak. Trauma masa kecil biasanya terjadi karena ada hal yang membuat anak merasa tak aman, seperti yang pertama, lingkungan yang tidak aman, terpisah dari orang tua, penyakit serius, kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Selanjutnya, anak juga bisa trauma karena ada kekerasan dalam rumah tangga ataupun karena pengabaian oleh orang-orang terdekat. Oleh sebab itu, sebaiknya cari cara untuk mengatasi trauma. Meski hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, artinya kita mencoba menyembuhkan inner child yang terluka. Dengan begitu, resiko mengalami trauma pun bisa berkurang. Oke, selanjutnya ada efek trauma berkepanjangan. Trauma di sini adalah hal yang sangat umum terjadi. Nah, perasaan trauma ini tentu bisa hilang asal ada dukungan yang kuat dari teman-teman dan juga keluarga. Namun, sayangnya ada trauma yang sulit sehingga menimbulkan efek berkepanjangan. Nah, efek dari trauma yang berkepanjangan ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, PTSD sendiri adalah salah satu bentuk respon yang mungkin muncul setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Nah, kemungkinan seseorang mengalami kondisi ini sangat tergantung dengan kejadian yang dialami oleh orang tersebut serta bagaimana dia menerima kejadian tersebut. Lalu yang kedua ada depresi. Ketika seseorang terus-menerus merasa ketakutan dan dihantui oleh peristiwa traumatis, tentu dapat memicu yang namanya depresi tadi. Apalagi ketika orang tersebut tidak tahu bagaimana cara mengatasi perasaan takut yang dia alami tadi. Nah, seseorang yang mengalami depresi akan kesulitan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti berangkat untuk kerja, berangkat untuk sekolah atau kuliah, berinteraksi dengan orang di sekitarnya, ataupun hanya untuk sekedar bangun dari tempat tidur itu sangat sulit. Lalu selanjutnya ada gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan di sini orang-orang akan merasa cemas, takut, dan juga panik setelah mengalami peristiwa traumatis. Dan hal itu lazim terjadi pada orang-orang yang mengalami kejadian traumatis. Nah, jika perasaan cemas bertambah semakin parah, mungkin orang tersebut sudah mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Apalagi jika rasa cemas tersebut sudah mengganggu kesehariannya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi trauma itu? Kita akan masuk pada cara pengatasannya. Yang pertama ada terapi. Nah, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh seorang yaitu dengan menjalani psikoterapi atau terapi psikologi. Nah, cara ini dianggap sebagai salah satu yang paling efektif, khususnya jika sudah tidak bisa lagi mengatasi kondisi ini secara sendiri atau mandiri. Nah, yang pertama itu ada cognitive behavioral therapy. Nah, cognitive behavioral therapy atau CBT adalah jenis psikoterapi yang biasa dijalani oleh seseorang, dan pada terapi ini seorang akan dibantu untuk menerima dan juga mengevaluasi pikiran dan perasaan terhadap kejadian traumatis yang pernah terjadi sebelumnya. Lalu yang berikutnya setelah terapi ada yang namanya tindakan mandiri di rumah. Nah, sebagai hal yang wajar setelah kejadian traumatis, terutama sebenarnya selanjutnya yaitu tindakan mandiri di rumah. Nah, sebagai hal yang wajar setelah mengalami kejadian traumatis, trauma sebenarnya bisa hilang tanpa bantuan seperti yang tadi sudah dikatakan di awal. Nah, namun harus ada kemauan dari diri sendiri untuk terlepas dari trauma yang dialami. Untuk mengatasi trauma tanpa bantuan ahli medis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
Yang pertama itu tidak cukup dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Karena saat mengalami trauma mungkin orang tersebut tidak bisa makan dengan teratur, tidak bisa tidur dengan baik, atau mungkin malas makan atau kesulitan dalam istirahat. Sehingga dengan cara kita makan dengan teratur atau tidur dengan pola yang teratur itu dapat membantu untuk menghilangkan rasa traumatis yang ada dalam diri kita. Selanjutnya dengan rutin berolahraga. Nah, berolahraga merupakan bagian dari penerapan gaya hidup yang sehat. Nah, saat aktif bergerak, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati, sehingga olahraga dapat membantu seseorang untuk mengurangi atau mengatasi rasa stresnya secara mandiri. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang somatik. Yang pertama ada pengertian somatik. Somatik adalah suatu kondisi psikologis yang menyebabkan satu atau lebih gejala yang terjadi pada tubuh, seperti rasa sakit atau kelelahan. Gejala ini sangat menyusahkan dan dapat terikat dengan medis. Gangguan mental seperti gangguan mental atau fisik yang dialami. Yang berikut adalah gejala somatik. Gejala ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan serta membuat penderitanya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir serta bertindak sebagai respon terhadap gejala yang dialaminya. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi hubungan seorang terhadap lingkungan sekitarnya. Penyebab gangguan somatik tidak diketahui jelas, tapi biasanya terdapat beberapa faktor yang memicu gangguan tersebut. Yang pertama, faktor genetik. Faktor ini biasanya ditandai dengan hipersensitif. Hipersensitif tersebut adalah sifat yang mempengaruhi atau sifat rasa kecurigaan yang selalu mendominan terhadap penderita tersebut. Yang kedua adalah sifat kepribadian negatif. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang mengidentifikasi dan merasakan penyakit mereka yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu pengaruh kesadaran atau masalah memproses emosi. Untuk mendapatkan perhatian atau manfaat lain, gejala penyakit yang dialami seperti tidak harus melakukan kegiatan terus-menerus karena dianggap dapat memperparah gejala. Yang berikut adalah pengobatan psikosomatik yang bisa dilakukan, yaitu untuk mengalami gangguan psikosomatik, dokter tidak hanya fokus mengobati gejala fisik di dalam pasien, tetapi juga melakukan pengobatan mental atau psikis yang menyebabkan munculnya keluhan fisik pada pasien. Oleh karena itu, setelah keluhan fisik ditangani, pasien mungkin akan dirujuk ke psikiater untuk diperiksa dan diterapi kondisi mentalnya. Beberapa pengobatan gangguan psikosomatik yang mungkin dilakukan oleh psikiater adalah: yang pertama, psikoterapi. Jenis pengobatan psikoterapi yang umumnya dilakukan berupa perilaku kognitif. Pengobatan ini bertujuan untuk melatih respon mental seorang terhadap situasi yang berat. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami orang dengan gangguan psikosomatik. Yang berikut adalah hipoterapi. Hipoterapi bisa dilakukan berdampingan dengan psikoterapi dan efektif untuk mengatasi stres serta kecemasan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gangguan somatoform atau somatik. Nah, yang pertama itu ada gangguan somatisasi. Nah, di sini gangguan somatisasi merupakan keluhan fisik di berbagai bagian tubuh yang disebabkan oleh stres atau beban mental yang berat. Nah, keluhan ini bisa dirasakan mulai dari sakit perut, mual, masalah seksual hingga pada gangguan menstruasi. Nah,
orang yang mengalami gejala gangguan somatisasi biasanya akan lebih emosional terhadap keluhannya. Nah, yang kedua itu ada hipokondriasis. Hipokondriasis sendiri merupakan kondisi di mana seseorang takut bahwa gejala ringan yang dialaminya disebabkan oleh penyakit yang serius. Misalnya sakit kepala yang ringan dianggap sebagai dia mendiagnosis dirinya mengalami tumor otak. Yang ketiga ada gangguan konversi. Nah, gangguan konversi ini adalah kondisi di mana penderitanya memiliki gejala yang menunjukkan adanya penyakit serius pada sistem saraf, namun tidak dapat ditelusuri penyebab medisnya. Berbagai gejala gangguan konversi ini diantaranya ada kejang, mati rasa, pendengaran terganggu, buta atau lumpuh. Yang berikutnya ada gangguan dismorfik tubuh. Nah, gangguan dismorfik tubuh ini merupakan kondisi ketika penderitanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk khawatir terhadap penampilan fisiknya. Misalnya dia menganggap bahwa telinganya berbentuk aneh padahal telinganya berbentuk normal. Nah, yang kelima ada gangguan rasa sakit. Gangguan rasa sakit ini merupakan kondisi ketika seseorang merasakan rasa sakit yang terus-menerus bisa ditemukan yang tidak bisa ditemukan penyebab fisiknya. Yang berikutnya ada gejala-gejala gangguan somatoform. Nah, gejala gangguan somatoform ini tidak dapat dijelaskan dengan kondisi medis atau neurologis. Gejala ini dapat muncul sebagai gejala tunggal maupun banyak gejala. Di sini nyeri merupakan gejala gangguan somatoform yang paling umum. Kondisi ini biasanya disertai dengan pikiran, emosi, dan tindakan yang terkait dengan rasa sakit tersebut. Nah, pikiran, emosi, dan perilaku yang terkait itu bisa meliputi yang pertama ada kekhawatiran yang terus-menerus tentang kemungkinan suatu penyakit. Yang kedua ada khawatir terhadap gejala yang dialami serius bahkan ketika tidak terbukti sama sekali. Nah, yang berikutnya ada merasa bahwa evaluasi medis dan perawatan medis yang dijalani belum memadai. Selanjutnya dia khawatir bahwa aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh. Yang selanjutnya berulang-ulang memeriksakan kelainan tubuh atau kunjungan perawatan kesehatan seringkali tidak menghilangkan kekhawatiran atau malah memperburuk keadaan tersebut. Yang berikutnya ada tidak responsif perawatan medis atau terlalu sensitif terhadap efek samping obat, dan yang terakhir dia memiliki gangguan yang lebih parah daripada biasanya ada pada kondisi medis tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif merupakan gangguan atau diskontinuitas dalam integrasi normal kesadaran, ingatan, identitas, emosi, persepsi, tubuh representasi, kontrol motorik, dan perilaku. Gejala disosiatif berpotensi mengganggu setiap fungsi psikologis. Dalam buku DSM-5, gangguan disosiatif berkaitan dengan trauma dan stres. Gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma mengandung gejala disosiatif seperti amnesia, kilas balik, mati rasa, dan depersonalisasi atau derealisasi. Yang pertama, gangguan depersonalisasi yaitu pengalaman tidak nyata atau terlepas dari diri sendiri, dan derealisasi yaitu pengalaman ketidaknyataan atau pelepasan dari lingkungan seseorang. Yang kedua ada amnesia disosiatif, ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengingat informasi, autobiografi atau identitas diri. Pada dasarnya, amnesia disosiatif ini tidak konsisten dengan lupa normal. Beberapa individu dengan amnesia segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan ingatan mereka, tetapi kebanyakan individu dengan gangguan amnesia disosiatif ini pada awalnya tidak menyadari amnesia mereka. Baik, berikutnya ada gangguan identitas disosiatif atau yang biasa disingkat dengan DID. Jadi, DID ini ditandai dengan adanya
dua atau lebih identitas dalam satu kepribadian. Misalnya, adanya dan identitas-identitas itu memiliki pemikiran dan tingkah laku yang berbeda, dan orang yang mengalami DID ini akan merasa bahwa ada orang lain di dalam dirinya, dan juga mereka memiliki perubahan rasa dan persepsi yang aneh yang ada di dalam dirinya. Penyebab dari disosiatif adalah kemampuan bawaan untuk membedakan kepribadian, misalnya sikap yang buruk itu menjadi satu karakter dan juga yang baik menjadi satu karakter. Lalu adanya pelecehan atau kekerasan yang terjadi di masa kecilnya, ada trauma yang berkepanjangan, dan juga kurangnya kepedulian dari orang tua. Jadi jika individu ini dia kurang mengalami atau merasakan kepedulian dari orang tua, dia akan menciptakan sosok lain yang bisa menemani dia. Dan cara untuk mengatasi disosiatif ini yang pertama ada psikoterapi yang biasanya berlangsung selama 3-7 tahun dengan tujuan untuk mengembalikan kepribadiannya menjadi kepribadian yang utuh. Yang kedua ada terapi keluarga. Jadi di sini keluarga akan diberikan edukasi untuk mengenali tanda-tanda atau gejala-gejala yang akan dialami oleh penderita, dan juga akan diberikan edukasi untuk mendukung penderita ini mengembalikan kepribadiannya, dan dukungan dari keluarga ini sangat dibutuhkan untuk kesembuhan penderita.